Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak diskusi bareng untuk persiapan rekrutmen PCPM Bank Indonesia Angkatan 41 tahun 2026 yang sedang berlangsung. Di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman untuk persiapan seleksi pengetahuan teknis terkait dengan kebank sentralan. Ini adalah video part kedua. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti teman-teman perhatikan jadwal atau timeline yang ada. Di situ teman-teman harus menyadari bahwa walaupun sekarang teman-teman masih menunggu hasil seleksi administrasi, aku amat sangat menyarankan bahwa teman-teman persiapkan seleksi potensi dasar sekaligus seleksi pengetahuan teknis. Nah, video kali ini aku akan bahas yang kebang sentralan ini. Jadi walaupun teman-teman belum tahu hasil seleksi potensi dasarnya gimana, dicicil dulu materinya teman-teman. Karena materinya banyak banget tuh untuk yang dites tahap selanjutnya yang pengetahuan teknis kayak gitu. Nanti teman-teman bisa pelajari di channelku ini. Cari aja playlist yang judulnya PCPM Bank Indonesia. Video tahun lalu 2025 sama 2026 akan aku gabungin di sini. Tonton aja semua. Nanti yang video-video yang di 2026 ini aku bikin sesuai dengan apa yang keluar di 2025. Lalu apakah di 2026 ini akan muncul? Kita nggak tahu teman-teman. Yang tahu panitianya ya gitu. Yang jelas ada beberapa tipe soal yang hanya muncul di tahun tertentu, ada soal yang muncul di suatu tahun, kemudian di tahun berikutnya juga berulang. Jadi untuk soal-soal yang sifatnya pengulangan tadi jangan sampai teman-teman kurang persiapan kayak gitu. Nah, yuk kita masuk aja ke latihan soalnya. Di sini aku akan display soalnya, teman-teman bisa pause videonya. Kemudian kalau udah tahu jawabannya apa, di play lagi. Nanti kita cocokkan jawaban dan pembahasan. Video untuk kebang sentralan ini bukan dikerjakan untuk cepet-cepetan. Jangan minta soal yang susah. Kenapa? Karena sumber kebang sentralan itu macam-macam, teman-teman. Ada yang dari undang-undangnya, ada yang dari sosial medianya BI, ada yang dari websitenya BI, dan lain-lain. Karena materinya banyak, kalau menghafal, memahami artikel macam-macam gitu ya, lama, maka di sini aku akan konversi menjadi soal pilihan ganda untuk mempermudah mana tipe-tipe soal yang butuh dihafal, mana yang butuh dipahami. Sehingga kalau teman-teman melihat pembahasanku di sini, kalau udah ada kunci jawabannya, di pause dulu, pahami soalnya, jawaban, sama pembahasannya. Itu akan mempermudah mengingat materinya, kayak gitu. Jangan ada yang request ya kayak tahun lalu. Kak, pilihan gandanya dibikin yang mengecoh. Ini bukan masalah mengecoh, ini memahami materinya gitu. Karena nanti di tahap-tahap selanjutnya ini di belakang gitu, itu akan diuji tuh pemahaman seputar kebang sentralan dalam bentuk lain gitu. Jadi jangan mencari soal yang susah tapi itu sebenarnya di luar dari kemudahan teman-teman memahami materinya gitu ya. Nanti rasain aja kalau udah lihat soalnya. Oke, kita masuk ke latihan soal yang pertama. Silahkan tentukan jawabannya. Kewenangan utama DJB apa, teman-teman? Ini semua sumbernya dari websitenya BI. Ada yang udah baca, teman-teman? Soal yang pertama, jawabannya adalah, ya, jawabannya adalah yang B, menjadi bank sirkulasi dan mencetak serta mengedarkan uang gulden. Gitu. Di bagian sejarah itu ya, teman-teman ya. Lanjut, kita soal yang nomor 2. Jadi ini undang-undang yang lalu banget nih, nomor 13 tahun 98. Ada yang udah baca terkait dengan historinya BI belum? Sampai sini. Perubahan yang terjadi melalui UU nomor 13 tahun 1968. Walaupun nanti di part-part selanjutnya aku akan bahas ya yang UU nomor berapa itu, teman-teman, yang tahun 99 dan seterusnya sampai yang UU P2 SK yang terbaru nih, UU nomor 4 tahun 2026, nanti mundur yang 2023 dan seterusnya. Kalau yang ini apa, teman-teman? Ada yang bahas sampai sini nggak? Baca sampai sini. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah
Sorry, jawabannya adalah yang E. BI tidak lagi diperbolehkan memberikan ya kredit komersial tetapi tetap menjalankan fungsi sebagai kasir negara dan agen pembangunan. Kayak gitu. Inti dari UU nomor 13 ini tuh itu. Lanjut teman-teman, soal nomor 3, tentukan jawabannya. Soal nomor 3, jawabannya adalah C. Menerapkan rezim nilai tukar mengambang dan melakukan langkah penanganan terhadap bank bermasalah. Kayak gitu. Lanjut, soal nomor 4. Apa itu fungsi dari lender of last resort? Soal nomor 4 jawabannya adalah yang A. BI menyediakan likuiditas pada saat terjadi krisis sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Kayak gitu. Silakan soal nomor 5. Faktor yang bukan. Soal nomor 5 jawabannya adalah E. Warna logo perusahaan perbankan. Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6 apa, teman-teman? Simple ya. Bersifat counter cyclical. Ya, jawabannya adalah yang C. Disesuaikan terhadap kondisi siklus keuangan saat itu gitu, biar menjaga stabilitas gitu. Lanjut, soal nomor 7, tentukan jawabannya. Soal nomor 7 jawabannya adalah yang A ya, teman-teman. Gitu. BI 7 DRR jadi BI rate tanpa merubah makna tujuan sebagai stans kebijakan moneter. Lanjut, soal nomor 8. Kenapa BI rate penting? Soal nomor 8 jawabannya adalah yang D ya. Perubahan BI rate dapat mempengaruhi pasar uang, perbankan, dan sektor real. Lanjut, teman-teman. Soal nomor 9, tentukan jawabannya. Soal nomor 9 jawabannya adalah yang A ya. Masyarakat semakin menuntut pembayaran yang mobile, cepat, dan aman. Lanjut, urutan perkembangan alat pembayaran nih, teman-teman. Di website BI itu ya, ada siklusnya gitu gambar. Yang mana, teman-teman, kira-kira? Ini ya, 1, 2, 3, 4 ya. Intinya gitu.
Oke, soal nomor 10 jawabannya adalah jawabannya adalah yang B dulu. Barter dulu ya. Habis itu jadi komoditas, habis itu uang primitif, habis itu baru uang kertas. Lanjut, soal nomor 11 tentukan jawabannya. Soal nomor 11 jawabannya adalah yang B. BI memiliki otonomi dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Lanjut, soal nomor 12. Kenapa akuntabilitas tetap diperlukan walaupun independen gitu BI? Oke, soal nomor 12 jawabannya adalah C ya, agar pelaksanaan tugas BI dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku. Silakan soal nomor 13 tentukan jawabannya. Soal nomor 13 jawabannya adalah A, karena kebijakan moneter, fiskal, dan sektor keuangan dapat saling mempengaruhi kondisi perekonomian. Lanjut, teman-teman. Soal nomor 14, silahkan. Soal nomor 14, jawabannya adalah E ya. Suku bunga pasar uang. Lanjut soal nomor 15. Soal nomor 15 jawabannya adalah yang B. Karena suku bunga kebijakan dapat mempengaruhi suku bunga pasar dan perbankan sehingga permintaan agregat dapat lebih terkendali. Oke. Lanjut soal nomor 16. Kenapa stabilitas sistem keuangan penting bagi pertumbuhan ekonomi? Soal nomor 16 jawabannya adalah yang A. Karena sistem keuangan yang stabil dapat mendukung fungsi intermediasi dan penyediaan jasa keuangan secara optimal. Kita lanjut soal nomor 17, tentukan jawabannya. Gampang ya, teman-teman. Soal nomor 17 jawabannya adalah yang C. Stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan risiko yang dapat bersifat sistemik. Soal nomor 18. Mana yang merupakan instrumen pembayaran tunai? Soal nomor 18 jawabannya adalah yang A, 1 dan 2 kertas dan logam ya. Lanjut soal nomor 19, tentukan jawabannya. Soal nomor 19 jawabannya adalah yang E.
Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, lancar, dan andal. Silakan soal nomor 20. Mengapa sistem pembayaran disebut sebagai salah satu komponen penting dalam perekonomian? Oke, untuk soal nomor 20, jawabannya adalah yang B. Sistem pembayaran memungkinkan penyelesaian transaksi ekonomi dan pemindahan dana antar pihak. Dan itu adalah akhir dari video kali ini, teman-teman, untuk persiapan ke bank sentralan part kedua. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada sesuatu yang pengen di-request, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungin aku lewat media yang ada di sini. Itu dulu ya, teman-teman ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus belajarnya.